Yo yo yo, kembali lagi dengan saya di sini Yosua. Kita jalan-jalan lagi tapi kali ini dengan Mama. Jarang kita bawa Mama guys karena ya gak ada waktu sibuk. Tapi kali ini kita akan bawa ke Kopi Kaliurang. Soalnya makanannya enak dan semoga aja cocok sama Mama. Oke guys, yuk kita lihat keseruannya. Oke guys, kali ini kita ke Kopi Kaliurang seperti biasa. Kita ini lewat jalan Indragiri ya guys. Hari-hari ini agak sepi karena memang musim kerja atau apa ya. Sekolah-sekolah kan pada sibuk guys, bulan September, Oktober mau masuk Desember itu ya mesti padat guys. Jadi walaupun weekday atau hari Sabtu Minggu ada yang berkunjung ke Kota Batu tapi bukan sekolah, biasanya instansi-instansi atau grup-grup gitu yang bukan anak-anak sekolah. Ya ada sih anak-anak sekolah tapi ya sekitar-sekitar Kota Batu aja guys. Nah ini lampu merah jalan Indragiri. Ke kiri itu jalan Trunojoyo, ke kanan itu Abdul Ghani. Kita lurus ini ke apa ya, Jalan Panglima Sudirman kayaknya. Di sini menerapkan elektronik tilang guys, jadi harus pakai helm, harus memboncengi orang juga harus dengan helm. Walaupun kadang-kadang saya melanggar juga sih guys, ya kita jujur-jujur aja. Nah ini kita masuk ke kantor wali kota. Kantor wali kota apa ya, biasanya kantor wali kota ya, Among Tani orang bilang. Jadi di sini roda pemerintahannya Kota Batu berjalan, yang eksekutifnya ya. Kalau yang legislatif ada agak jauh dari sini guys tempatnya. Nah, kameranya bukan bergetar nih guys. Motor yang kita pakai ini motor combat seperti biasa, Supra, jadi kayaknya pelaknya agak goyang-goyang. Dan juga karena anginnya cukup kencang, jadi kita harus ngerekam guys. Kalau enggak yang kedengaran tuh hanya berisiknya aja gitu. Nah sebentar lagi rumah dinas wali kota. Kita udah lewat tadi rumah dinas wali kota. Sekarang kita menuju ke, nah justru macetnya di sini nih. Dari mobil hitam ke depan ini macet udah. Nanti kita harus cari jalan pintas guys. Karena kalau tidak, perempatan di depan itu ada pengerjaan sanitasi air, gorong-gorong yang besar itu. Anehnya mereka ngerjain siang-siang padat begini, harusnya malam ya. Ya tapi namanya kebijakan dinas pekerjaan umum ya. Kita harus prioritaskan yang lagi nyebrang nih guys, kalau enggak ada jalan keluar. Nah dia juga bingung nih macet tapi dia malah balik arah ke yang arah macet, salah juga sih. Nah, untuk pengguna jalan di Kota Batu ya, karena masyarakatnya nggak terlalu ini ya, berkendaranya tenang, jadinya kita, nah ini udah kita masuk ke gang sebelah kanannya jalan tadi untuk menghindari kemacetan. Tapi karena ini daerah perumahan jadi nggak bisa laju guys, kita harus perlahan-lahan tenang membawa kendaraan. Biasanya anak-anak tiba-tiba muncul, tapi karena ini lagi kayak sepi deh anak-anak ini.
Biasanya ramai di sini nih. Ya agak siang sih ini, kita kan pergi makan siang guys, jam 11-an gitulah. Jadi anak-anak udah pada kemana gitu, kosong nih komplek. Ini ada tempat reparasi mobil, interior, eksterior, dan mesin juga biasanya bisa dikerjain di sini. Kita lurus aja. Banyak sekali polisi tidur sehingga kita harus memperlambat kendaraan kita, dan karena agak naik nanjak ini gasnya harus agak kencang, kalau enggak susah polisi tidur tapi menanjak. Kalau menurun sih enak, kita tinggal nggak perlu digas sih, kita udah jalan turun guys. Lihat kiri kanan, sini biasanya anak-anak sekolah karena hari Sabtu jadi libur, full day school mereka guys, Sabtu gak sekolah. Oke. Rata-rata perumahan di sini ya sepi ya guys. Biasanya orang-orangnya dari mereka tinggal di Surabaya tapi punya rumah di sini gitu. Tinggal di Malang punya rumah di Kota Batu. Mungkin mereka lagi liburan atau ya family time di rumah aja, atau lagi jalan kemana gitu. Nah di sini juga ada rumah, bukan rumah sih, warung-warung makan yang legend karena udah lama ada di Kota Batu. Ada bakminya ini yang aku suka nih, mie pangsitnya juga ada. Di depan itu ada es kelapa, ini juga langganan di situ, bakso juga ada. Nah, ini pertigaan Makam Pahlawan, Taman Makam Pahlawan di Kota Batu di sini guys. Kita belok kiri. Dan sebentar lagi kita belok kiri lagi. Karena yang di sana itu terlalu menanjak gitu. Oh nggak jadi belok kiri gitu guys. Kita lurus aja. Walaupun menanjak, motor combat ini mampu melaluinya. Sudah teruji lah pokoknya guys, motor combatku ini. Nah, kendaraan yang datang ke Kota Batu itu banyak sekali, dan yang keluar sedikit nampak ya guys. Nah, banyak sekali rumah makan baru yang buka karena memang intensitas pengunjung di Kota Batu cukup tinggi. Jadi perdagangan khususnya kuliner itu agak, nah itu ada museum angkot guys di depan guys, sebelah kanan. Nah, toko oleh-oleh udah kadang-kadang tutup, nanti buka lagi toko oleh-oleh yang baru lagi, tutup lagi. Kita nggak tahu mekanisme perdagangannya gimana ya guys. Depan ini ada tempat gua ngopi biasanya di sini. Ini rumah makan Joglo. Ini Bukit Bintang, ini malam-malam rame. Ini sebelah kanan ini restoran rempah kalau nggak salah ya. Ya restoran rempah ini. Dan sebelah kiri ini Bukit Bintang, malam-malam dia rame. Apalagi malam minggu ini, aduh. Kondisi nggak hujan, biarpun dingin, wah pengunjung ini membludak guys. Oke, kita turun. Sebelah ini Stadion Brantas ya, sebelah kiri kita guys. Tempat pertandingan besar dan juga kadang-kadang konser di sebelah kiri kita ini. Ada anak-anak paskibra tadi kita lihat. Itu ada penjual barang-barang antik sebelah kiri, barusan kita lewat. Halte bis yang kosong. Nah, full day school jadi nggak ada hari Sabtu sekolah. Kemudian apa lagi ya? Nah sebelah kiri kita nih jual batu cincin itu guys, batu aki. Ini sudah agak dipugar ya taman nih guys, mungkin ya baru 2-3 bulan inilah. Itu ada Tugu Apel, ini Batu Tourism City untuk Asia Tenggara. Jadi kita mengundang negara-negara ASEAN ini untuk datang berlibur. Nah ini kita masuk ke di depan sana, kalau kita lihat ada pusat perbelanjaan yang orang bilang apa, Batos, Batu Town Square.
karena bentuknya 4 segi 4 kayak square. Iya, di dalamnya itu ya banyak food court, ada toko-toko elektronik, perlengkapan sehari-hari. Ya, ada kopi juga, corner store, coffee corner. Dan ada brand-brand tas, sepatu. Nah itu dia guys, ada juga bioskop. Berkunjunglah ke Kota Batu, jalan-jalan guys. Ada Motuba juga depan gue dah. Motuba, banyak sekali Motuba di mobil tua bahagia. Di Kota Batu ini banyak mobil-mobil yang sudah di atas 50 tahun tapi masih bisa berjalan guys. Entah itu swap engine, entah itu mesin yang lama tapi di gimbal. Hebat-hebat dah pokoknya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke tempat makan yang kita akan tunjukkan ke Mama. Karena pilihannya banyak dan juga mamaku tuh makanannya ya seperti inilah guys. Tradisional gitu. Oke, gak jauh lagi nih, kira-kira ada 400 meter. Turunan ini cukup berbahaya guys, jadi kendaraan yang kira-kira pengeremannya agak bermasalah ya harap berhati-hati di tempat ini, karena tiba-tiba aja ada yang nyebrang gitu kan, dan kita nggak siap merespon dengan pengereman yang pakem udah, atau terlalu pakem lebih berbahaya lagi kendaraan. Untung ini panas kan, kalau hujan itu ngerem mendadak itu ya pasti bannya slip, daya cengkram ke aspalnya berkurang. Oke, 100 meter tuh, 50 meter lagi, ya itu ada pelangnya udah. Kaliurang, kopi Kaliurang. Ini beberapa hari ini saya kesini terus gak tahu kenapa ya. Karena suasananya sih guys, suasananya dan juga keramahan karyawannya. Kita merasa di dapur kita sendiri. Nah, di lahan parkirnya lumayan sepi hari ini. Mungkin karena belum jam makan ya. Kita kejar duluan tuh karena takut hujan guys. Biasanya siang ke sore itu hujan Kota Batu. Oke guys, mak gue guys. Kita akan masuk ke dalam. Hah? Bakso Klenger. Samurat gitu. Oke guys, lanjut kita review makanannya kali ini. Seperti biasa kita harus itu dijual 8 ribuan di Mendit sana. Nanti langsung. Ikannya ada 3 trap guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terjunan, 6 curug. Kopi sendiri. Yo, nasinya nah. Oke guys, lagunya cukup sedih ya guys. Kita harus tetap move on. Jangan sampai terlalu meresapi si lagu guys. Oke guys, ini emak gue makan ikan pindang, nasi sayur, udang crispy, sama teh Kaliurang dengan crispy. pindang crispy mak. Pindang crispy. Bandeng. Sini pindang pesannya. Oh ya guys, ini ada daftar harganya. Terong sambal terong. Ya guys, jelas ya harganya. Nah, sayur nasi sayurnya itu 6.500 saja sama terong udah dapat. Yang dihargakan itu udang crispy-nya 19.000, pindang crispy-nya 10.000. Es tehnya hanya 5.000, kopi susu Kaliurangnya 8.000. Oke guys, selamat makan guys.
View-nya seperti biasa, ladang jagung, jalan raya, dan juga taman yang ada. Oke guys, kopi kita udah datang, ST-nya udah datang. Mak gue guys, kita review kopinya sekarang. 1, 2, 3. Waduh, pelanggaran ya guys, gila pelanggaran, enak guys. Nah, gue minta difotoin. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Mak gue cantik guys. Oke guys, kita akan pulang. Ini salah satu pesonanya juga ada air terjun di sini. Air terjun. Juga Gunung Arjunanya guys. Ya seperti biasa, ikan akan mendatangi kita seolah-olah kita ngasih dia, padahal enggak guys. Itu Gunung Bukir guys, cukup angker tapi ya gimana lagi ya, namanya juga nggak ada yang tinggal di situ. Kaki-kaki bukitnya itu ada juga pemukiman tapi ya. Oke guys, thank you yang udah mengikuti yang udah ikuti channel ini. Kita akan pulang guys, terima kasih, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng dan juga komen-komen. Oke guys, kopi Kaliurang with my mom, doa terbaik, sehat selalu.